إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita melanjutkan kajian kita. Kalau nggak salah sekarang ayat ke-197 ya. Allah Ta'ala berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji Ashhurun Ma'lumat itu dalam beberapa bulan yang telah diketahui. Faman faradha fihinnal hajja, maka siapa yang mewajibkan padanya haji itu dengan ihram, fala rafath, maka janganlah ia melakukan rafath. Berkata kotor, wala fusuqa, dan jangan ia berbuat kefasikan, yaitu maksiat. Wala jidala fil haji, dan tidak boleh ia berjidal fil hajj, ya di dalam haji. Apa yang dimaksud dengan tidak boleh berjidal dalam haji? Sebagian mengatakan tidak boleh berjidal tentang masalah haji. Sebagian mengatakan tidak boleh melakukan perdebatan saat sedang berhaji. Dan pendapat yang kedua ini wallahu alam lebih mencakup semua jenis jidal, ya berdebat, baik perdebatan tentang masalah haji ataupun perdebatan tentang masalah yang lainnya. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Dan apa yang kalian lakukan dari kebaikan, Allah mengetahuinya. Artinya, jika kalian tinggalkan perbuatan-perbuatan tadi berupa rafath, fusuk, demikian pula kalian meninggalkan perdebatan dalam haji, dan itu tentu kebaikan. Ya, dan kalian lebih sibuk dengan ketaatan, maka Allah mengetahui semua ketaatan yang kalian lakukan itu. Artinya Allah akan memberikan pahalanya. Allah akan memberikan kepadanya ya balasan, tentunya ya berupa pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu, dan tazawwudlah, berbekallah. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat ada beberapa orang yang haji tapi tidak membawa bekal. Katanya mereka bertawakal kepada Allah. Tapi caranya dengan tidak membawa bekal, sehingga akhirnya merepotkan orang-orang. Maka Allah pun turunkan firman-Nya ini, wa tazawwadu, dan berbekallah. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wattaquni, dan bertakwalah kamu kepadaku, ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki akal pikiran. Artinya hanya orang-orang yang menggunakan akal pikirannya yang mau bertakwa kepada Allah. Adapun orang yang tidak menggunakan akal pikirannya, hanya mengikuti hawa nafsu, hanya mengikuti syahwat, maka dia tidak bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kata Syekh Utsaimin kita ambil faidah min fawaidil ayah ta'zimu sya'nil hajj, yaitu betapa agungnya masalah haji.
haitsu ja'ala Allahu lahu ashhuran ma'a annahu ayyam, di mana Allah menjadikan haji untuk haji itu 3 bulan. Yang pertama Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Memang terjadi ikhtilaf para ulama, ya apakah waktu untuk berihram haji itu hanya terbatas pada 3 bulan itu saja atau boleh di bulan-bulan yang lain. Pendapat Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan boleh. Sedangkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tidak boleh kecuali di bulan-bulan haji saja. Dasarnya ayat ini. Ya Allah Ta'ala berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu ya di bulan-bulan yang telah diketahui. Ya, itu Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 awal dari bulan Dzulhijjah sampai tanggal 13. Ya. Nah, kata Syekh Utsaimin, Allah Subhanahu wa taala mengagungkan masalah haji dengan mengatakan bahwa dengan menyebutkan bahwa untuk haji itu ada 3 bulan. Wa qad ja'ala Allahu lahu ashhuran thalatha hatta ya'mana an-nas wa yata'ahabu li hadzal hajj. Allah jadikan haji itu untuk 3 bulan. Bulan-bulan haji itu supaya orang-orang merasa aman dan mereka bersiap-siap ya untuk haji tersebut. Wa min fawaidil ayah, faedah yang kedua, anna ashhurul haji thalathah, bahwa bulan-bulan haji itu 3. Sudah kita sebutkan tadi ya, bulan apa saja? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu bulan-bulan haji. Ya. Wa min fawaidil ayah, di antara faedah ayat, al-ihalatu 'alal ma'lum bi syart an yakuna ma'luman. Sesuatu yang sudah maklum diketahui, cukup dikatakan telah diketahui. Karena Allah mengatakan al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan ma'lumat yang telah diketahui. Kenapa Allah tidak menyebutkan satu persatu nama bulan haji? Karena itu sudah maklum di kalangan orang Arab. Karena itu sudah maklum di kalangan orang Arab, ya maka Allah tidak perlu menyebutkannya satu persatu. Cukup Allah mengisyaratkan saja, menyebutkan secara global. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang telah diketahui. Ya. Faedah selanjutnya, anna man talabbasa bil hajji awil umrah wajib alai itmamuh wa sara fardhan alaih. Orang yang telah berihram untuk haji atau umrah, maka dia wajib menyempurnakan haji atau umrahnya. Artinya kalau antum sudah di miqat dan antum sudah memakai pakaian ihram dan antum sudah bertalbiyah, maka kalau sudah seperti ini dia wajib menyempurnakan apa? Ya, haji atau umrohnya, kecuali kalau memang terhalang seperti karena sakit atau karena ada peperangan sehingga tidak bisa menyempurnakan. Maka yang seperti ini ya cukup dia membayar dam jika di awalnya dia tidak memberikan syarat. Ya. Wa minha, faedah selanjutnya, wujubu itmamin nafl fil hajj, bahwa kewajiban menyempurnakan haji ini tetap juga berlaku pada haji yang sunnah, bukan hanya haji yang wajib. Karena Allah mengatakan faman farada fihinnal hajj, siapa yang telah mewajibkan padanya haji, ya, berarti yaitu menunjukkan mencakup semua jenis haji, baik haji yang wajib maupun haji yang sunnah. Wamina, faedah selanjutnya,
Anal ihram bil haji qabla ashhurin la yanaqid. Anal ihram bil haji qabla ashhurin la yanaqid. Belum masuk bulan haji maka tidak sah. Ya, misalnya antum ihramnya mau haji bulan puasa sebelum bulan Syawal. Saya mau berihram kemudian antum berniat ingin haji di bulan Ramadan. Ya, di mana antum pergi ke sana ke mana, ke Mekah atau ke Madinah di bulan Ramadan. Ya, kemudian mulai bulan Ramadan kemudian antum berihram. Kita katakan tidak sah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman farada fihinna. Siapa yang mewajibkan dirinya dengan ihram pada bulan-bulan tersebut. Ya. Falam yurattibillah ahkamal ihram illa liman faradahu fi ashhuril hajj. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan tentang hukum-hukum ihram kecuali bagi orang yang telah mewajibkan dirinya dengan ihram di bulan-bulan haji saja. Ya. Faedah selanjutnya. Min fawaidil ayah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, annal mahdhurati tahrumu bi mujarrad aqd al-ihram wa illam yakhla' thiyabahu min qamisin wa sarawil. Bahwa larangan-larangan ihram itu berlaku dari semenjak kita berakad untuk ihram. Misalnya kita sudah sampai ke mana? Ke Dzulhulaifah, Bir Ali. Ya. Dan kita sudah betul-betul berakad untuk apa? Ihram. Tapi kita belum buka pakaian. Kata Syekh Utsaimin, dari semenjak itu saja sudah berlaku padanya apa? Ya. Mahdhurat, keharaman-keharaman ihram. Karena Allah mengatakan faman farada fihinna, siapa yang mewajibkan pada bulan-bulan tersebut ihram pada dirinya. Berarti dia sudah mewajibkan pada dirinya. Ya. Wa minha anna al-ihram yan'aqidu bi mujarradin niyyah, ay niyatud dukhul ila an-nusuk wa tathbutu biha al-ahkam wa illam yulabbi. Faedah selanjutnya bahwa ihram itu masuk walaupun hanya sebatas dengan niat. Atau artinya antum masuk ihram itu walaupun sebatas niat, walaupun belum bertalbiyah. Karena Allah mengatakan faman farada fihinnal hajj, siapa yang mewajibkan atas dirinya haji. Maka itu dengan niat itu sudah cukup. Ya, walaupun tentunya mengucapkan labbaik Allahumma hajjan atau umrah itu adalah perkara yang harus dilakukan. Karena yang sahih bahwa ucapan labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjan itu sama hukumnya dengan takbiratul ihram. Ya. Wa minha tahrimul jima' wa muqaddimatu ba'da aqdil ihram. Faedah selanjutnya haramnya berjima. Demikian pula muqaddimah jima berupa bercumbu atau yang lainnya. Ya, ba'da aqdil ihram, ketika sudah berakad ihram untuk haji atau yang umroh. Karena Allah mengatakan fala rafath. Ya, tidak boleh melakukan rafath ketika sudah mulai apa? Akad ihram. Apa rafath? Sudah kita sebutkan ya, rafath masuk padanya ucapan-ucapan kotor yang merupakan muqaddimah daripada jima. Ya. Aminha, faedah selanjutnya. Tahrimul fusuq. Haramnya berbuat kefasikan saat ihram. Apakah berarti ketika tidak ihram kita boleh berbuat kefasikan? Tentu tidak.
Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menekankan? Karena pada saat ihram lebih ditekankan lagi. Ya. Wa minha tahrimul jidal. Faedah selanjutnya haramnya berjidal, berdebat. Kata beliau, wal jidal in kana li itsbatil haqq aw li ibtalil batil fa innahu wajib. Ya, adapun berjidal untuk membela kebenaran atau membatilkan kebatilan, membantah kebatilan, ini hukumnya wajib. Maka berdebat jenis ini dikecualikan dari ayat. Ya. Yang tidak diperbolehkan itu berdebat yang menimbulkan apa? Pertengkaran. Yang menimbulkan akhirnya ya hati kita merasa tidak tidak enak, ya, marah ataupun yang lainnya. Wa minha, faedah selanjutnya, al-hathu ala fi'lil khair, anjuran untuk melakukan kebaikan. Ya, terlebih pada waktu haji dan umrah. Karena Allah berfirman, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Dan apa yang kalian lakukan dari kebaikan Allah tahu. Ya. Ayadulu ala annahu sayujazi ala dzalik. Artinya Allah tahu, maka Allah pasti akan memberikan balasan. Karena Allah tahu. Wa minha, faedah selanjutnya, annal khaira sawa'un qalla aw kathur fa innahu ma'lumun 'indallah. Kebaikan itu kecil ataupun besar itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecil apapun kebaikan Allah tahu. Dan tentunya kita jangan menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Kan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ra'aitu indama usriya bi rajulan yataqallabu fil jannah. Ketika aku di Isra Mi'rajkan, aku melihat di surga seorang laki-laki yang sedang mondar-mandir di surga. Kenapa? Kata Rasulullah, karena ranting yang ia awaskan dari jalan. Gara-gara itu masuk surga. Makanya kita jangan menganggap remeh ya amalan kebaikan sekecil apapun. Dan sebaliknya jangan pula menganggap remeh amalan keburukan sekecil apapun. Kan terkadang gara-gara amalan keburukan yang kita anggap remeh itu kita masuk neraka. Na'udzubillah. Sebagaimana Rasulullah sabda, innal abda la yatakallam bi kalimatin la yulqi biha balan. Ya, ada seorang hamba yang mengucapkan kalimat-kalimat, kata-kata yang dia anggap remeh. Yahwi bihi fi nari jahannam, ternyata ia dimasukkan ke neraka jahannam sejauh 70 tahun. Dalam satu riwayat sejauh timur dan barat. Ya. Tentu ini mengerikan akhwat Islam, azan ya Allah wa ya. Faedah selanjutnya, wa minha umumu ilmillah bikulli syai'in, bahwa pengetahuan atau ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Wa minha, faedah selanjutnya, al-hathu ala tazawuj minal khair, anjuran untuk membekalkan diri kita dengan kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu, berbekalah. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baiknya bekal itu apa? Takwa. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kalian ketika pergi haji berbekal. Karena kalian mau pergi kemana? Ke haji. Maka kalian juga hendaklah berbekal untuk kematian kalian. Dan perbekalan menuju kematian yang terbaik apa? Ketakwaan. Ya. Wa minha, faedah selanjutnya, annahu yanbaghi lil haj an ya'khudha ma'ahu zad al-hasan min ta'amin wa syarabin wa nafaqah. Bahwa seorang yang berhaji hendaklah ia membawa perbekalan yang cukup, ya, berupa makanan, minuman. Adapun zaman sekarang ya berupa uang yang cukup.
yang tidak membuat dia minta-minta di sana. Wa minha faedah selanjutnya anna taqwa khairuz zadin. Bahwa takwa itu sebaik-baik perbekalan. Kama anna libasaha khairu libasin fahiya khairu libas. Ya, sebagaimana pakaiannya adalah sebaik-baik pakaian, maka takwa adalah merupakan sebaik-baik pakaian. Wa minha wujubu taqwallah. Faedah selanjutnya bahwa takwa kepada Allah itu hukumnya wajib. Ya, bukan sunnah. Wa minha an ashabal uqul hum ahlut taqwa. Faedah selanjutnya bahwa orang-orang yang menggunakan akal pikirannya itulah orang-orang yang akan bisa bertakwa. Karena akal pikiran kita itu bisa kalah oleh apa? Oleh syahwat. Iya, antum kalau lagi jatuh cinta sama akhwat akalnya hilang, Bang. Antum kalau lagi cinta harta banget, akal antum hilang. Antum kalau lagi cinta kedudukan banget, akal antum hilang. Sehingga tidak bisa lagi melihat apakah ini benar, ini salah. Tidak bisa menimbang apakah bagaimana ini ya kebaikan atau keburukan. Demikian pula hawa nafsu. Hawa nafsu membuat seseorang tidak bisa berpikir dengan benar. Makanya akhwat Islam azani Allah, ya, kalau kita menggunakan akal pikiran kita dan akal pikiran kita mengalahkan hawa nafsu dan syahwat kita, insya Allah kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika akal kita ya dikalahkan oleh itu semua, susah untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa minha faedah selanjutnya annahu kullama naqasal insan min taqwallah kana dzalika dalilan ala naqsi aqlih. Bahwa semakin berkurang takwa seseorang itu bukti menunjukkan semakin berkurang akalnya. Ya, orang itu semakin jauh dari ketakwaan semakin kurang akalnya, Pak. Karena orang semakin bertakwa kepada Allah semakin sempurna akalnya itu. Makanya manusia yang paling sempurna akalnya siapa? Para nabi. Manusia yang paling sempurna akalnya setelah Nabi SAW siapa? Para sahabat. Siapa lagi para ulama yang betul-betul mereka ya mengamalkan keilmuannya? Maka akal Islam, hakikatnya orang yang berbuat maksiat itu tidak menggunakan akal pikiran. Ya. Makanya Ibnu Abbas, Ibnu Umar mengatakan pelaku maksiat seluruhnya jahil, bodoh. Yang hakikatnya dia tidak mau menggunakan akal pikirannya, sebab kalau dia menggunakan akal pikirannya dia tahu bahwa itu akan merugikan hidupnya di dunia dan akhirat. Iya. Kita masuk ayat selanjutnya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Laisa 'alaikum junahun, dan tidak ada dosa atas kalian an tabtaghu fadlan min rabbikum, untuk kalian mencari rezeki dari Rabb kalian. Kata Syekh Utsaimin, lama amara Allah bitazawwud wa bayyana anna khairaz zadi taqwa wa amara bittaqwa qad yaqulu qail idza tajartu athna'a hajji sara alayya fi dhalika ithm wa lihadha taharraja as-sahaba min al-ittijar fi al-hajj fabayyana Allah azza wa jalla anna dhalika la yu'aththir wa annahu laysa fi ithm.
Ketika Allah memerintahkan untuk berbekal. Dan Allah menjelaskan bahwa sebaik-baik perbekalan itu apa? Takwa. Ada sebagian orang ya memahami. Berarti kalau saya berdagang saat haji, ini bisa dosa ini. Makanya banyak sahabat ya yang keberatan untuk berdagang saat haji karena takut itu jadi dosa. Maka Allah turunkan ayat ini bahwa itu tidak apa-apa. Dengan catatan bukan tujuan utamanya. Makanya Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair mengatakan, ya, orang yang berhaji dengan dua niat haji dan niat berdagang. Maka dilihat mana yang paling besar, paling dominan di niatnya tersebut. Kalau niat hajinya yang dominan, dapat pahala. Kalau niat dagangnya yang dominan, maka dapat dosa. Kalau niat dagang dan niat hajinya seimbang, kata beliau yang paling kuat tasaqafa, saling berguguran. Iya, artinya boleh silakan kamu sambil berhaji sambil apa? Berdagang. Tapi jangan sampai niat utama kamu apa? Berdagangnya. Tetap niat utama kita apa? Berhajinya. Adapun berdagangnya sambilan enggak masalah, silahkan. Ya. Maka Allah mengatakan laisa alaikum junah, tidak dosa atas kalian. Kata-kata laisa alaikum junah menunjukkan hukumnya apa? Mubah. Antabtagu fadlan min rabbikum, antabtagu, dan kamu tidak dosa kalau kamu mengharapkan atau mencari fadlan, karunia, yaitu rezeki dari Rabb kalian dengan cara berdagang saat kalian haji, enggak masalah. Iya. Ai antabtagu rizqa wa tatlubuhu bitijarah. Artinya kata Syekh Utsaimin, kalian mencari rezeki ya saat kalian berhaji dengan cara berdagang, silahkan, nggak apa-apa. Ya, makanya antum bikin travel haji dan umroh, kemudian mendapatkan keuntungan dari situ, dari jasa pelayanannya, boleh. Asal jangan jadikan pas antum umroh tujuannya pengen dapat, tujuan utamanya itu, jangan. Ya. Faiza afattum min Arafat, apabila kalian afattum dafa'tum, apabila kalian telah meninggalkan Arafah menuju apa? Muzdalifah. Ya. Fadhkurullah, maka perbanyaklah zikir, ingatlah kepada Allah. Di mana? Indal masy'aril haram, di al-masy'aril haram. Di mana Nabi SAW ketika meninggalkan Arafah setelah matahari terbenam, maka beliau berjalan terus sampai mendekati Mina. Ya. Lalu kemudian sebelum batu Muhassir, kemudian Nabi SAW di Masy'aril Haram ya menjama antara sholat maghrib dan isya, dan beliau tidur di sana sampai sholat subuh. Kemudian beliau sholat subuh. Setelah sholat subuh beliau terus berzikir, terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai matahari sampai terang. Dan sebelum matahari terbit beliau sudah berjalan menuju Mina dari Muzdalifah. Iya. Dan tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti itu sekarang jadi masjid, namanya Masjid Masy'aril Haram. Kalau antum umroh nanti ya, antum akan dibawa melihat-lihat kemana? Ke Mina, ya di sana, atau ke Muzdalifah. Nah, di Masjid Muzdalifah itu ada Masjid Masy'aril Haram yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di sana dan salat subuh di sana. Allahu a'lam. Ya. Fa idza afattum min Arafat,
apabila kalian telah berjalan dari Arafah. Arafah akal Islam, tempat yang masyhur dan sudah diketahui semuanya, ya, di mana ia adalah merupakan tempat berkumpulnya semua jemaah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Artinya wukuf di Arafah itu merupakan amalan yang paling besar ya saat apa? Haji. Di mana siapa yang tidak wukuf di Arafah tidak sah hajinya. Ya. Wasumi Arafat, kata beliau, disebut Arafat li'iddati munasabat, karena ada beberapa kesesuaian. Qila li'anna an-nas ya'tarifuna hunaka bidhunubihim. Disebut Arafat dari kata Arafa. Ya, sebagian mengatakan karena di sana manusia mengakui dosa-dosa mereka di hadapan Allah. Ya. Wa qila li'anna an-nas yata'arafuna bainahum. Disebut Arafah, ada yang mengatakan karena di Arafah itu manusia berkumpul dan saling kenalan. Saling ta'aruf. Wa qila li'anna Jibril lamma 'allama Adam al-manasik wa wasala ila hadza qala araft. Ya, ada yang mengatakan katanya ketika Jibril mengajarkan haji kepada Nabi Adam, ketika telah sampai Arafah, maka Adam berkata araft, aku sudah tahu. Ya. Wa qila li'anna Adam lamma uhbita ila al-ardi huwa wa zawjatuhu ta'arafa fi hadzal makan. Ada yang mengatakan ketika Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, mereka bertemu di tempat ini. Namun tidak ada dalil secara sahih. Semua itu kabar Israiliyat. Wa qila li'annaha murtafi'ah ala ghairiha. Ya. Ada yang mengatakan disebut Arafat karena tempatnya paling tinggi di antara yang lainnya. Maka disebut apa? Arafah. Kata Syekh Utsaimin, wa indi, menurutku wallahu a'lam, pendapat terakhir ini yang paling dekat. Bahwa disebut Arafah ya karena memang tempatnya paling tinggi dan dia termasuk tempat tinggi. Makanya disebut Al-A'raf. Ada surat apa? Al-A'raf. Disebut Al-A'raf artinya apa? Ya, berada di tempat, orang-orang yang berada di tempat tinggi. Itu Al-A'raf. Allah berfirman, فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ. Apabila kalian ifadah, artinya berangkat dari Arafah menuju mana? Muzdalifah. Fadhkurullah, maka berzikirlah kepada Allah indal masy'aril haram, di sisi masy'arul haram. Kata Syekh Utsaimin, ay bil lisan wal qalbi wal jawarih. Maka ingatlah Allah dengan lisanmu, dengan hatimu dan dengan anggota badanmu. Wa yashmulu kulla ma fu'ila indal masy'ar min ibadah. Dan ini mencakup semua yang ibadah yang dilakukan di Masy'aril Haram, berupa salat, baik itu maghrib, isya, fajar, ya, ataupun yang lainnya. Wal masy'ar makana syairah. Adapun al masy'ar itu tempat asyairah yang merupakan syiar-syiar haji. Ya. Dan itu merupakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-haram kata beliau dzil hurmah, artinya mempunyai apa? Keharaman, kemuliaan. Li'annahu dakhilu hududil haram, karena ia masuk di dalam tanah haram. Ya. Maka Allah mengatakan fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Wadhkuruhu, dan ingatlah, berzikirlah kepada Allah. Kama hadakum, sebagaimana Allah telah memberikan hidayah kamu kepada ibadah yang agung ini. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa Allah sudah memberikan hidayah kita kepada
Islam, kepada agama yang hak, kepada ibadah-ibadah yang Allah cintai, maka dari itulah ingatlah Allah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya akhi, ya, ini menunjukkan bahwa ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah ibadah yang paling banyak berzikir padanya. Haji yang paling utama di sisi Allah yang paling banyak berzikir padanya. Salat yang paling utama di sisi Allah adalah orang yang salat dan paling banyak mengingat Allah saat salat. Karena ada orang salat tapi pikirannya kemana-mana, Pak. Ada seorang salat badannya di situ tapi pikirannya entah kemana, ke pasar, ke kantor, kemana. Maka tentu ini mengurangi nilai salatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka akhi, ya, kata Ibnu Qayyim, salat yang paling utama yang paling banyak berzikir kepada Allah padanya. Puasa yang paling utama adalah puasa yang paling banyak kita berzikir kepada Allah padanya. Demikian pula seluruh ibadah yang paling utama adalah yang paling banyak kita mengingat Allah padanya. Iya. Makanya di waktu haji ini Allah menyuruh untuk banyak berzikir. Allah mengatakan fa idza afattum min arafatin fadhkurullah wadhkuruh, dan ingatlah Allah kama hadakum. Ya. Lalu Allah mengatakan wala'al kama hadakum wadhkuruh kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Ya. Dan sesungguhnya sebelumnya kalian ini termasuk orang-orang yang apa? Tersesat. Lalu Allah berikan kalian hidayah. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan cara banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara kita berusaha untuk menjalankan perintah Allah, dengan cara kita menjauhi larangan-larangan Allah. Karena akhi, ya, hidayah itu adalah sesuatu yang sangat mahal sekali. Kita harus mempertahankan hidayah ini sampai akhir hayat kita. Maka Allah mengatakan wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Ya. Kata Syekh Utsaimin, yashmalu dhal an jahlin wadh-dhal an ilmin. Fadh-dhal an jahlin alladhi lam ya'lam bil haqqi aslan. Wadhal an ilmin alladhi taraka at-tariq alladhi yanbaghi an yaslukahu. Kata-kata wa in kuntum min qabli laminadh dhallin, yang dimaksud dengan dhalin dalam ayat ini, kamu dahulunya orang-orang yang tersesat. Kata beliau mencakup dua macam tersesat. Macam yang pertama tersesat karena enggak tahu. Ada orang tersesat gara-gara apa? Tidak tahu. Macam yang kedua, tersesat dalam keadaan sudah tahu, tapi kemudian ngikutin hawa nafsu. Dan tersesat yang kedua ini lebih berat, Pak, daripada tersesat yang pertama. Kalau pertama nggak tahu, setelah tahu alhamdulillah. Yang ngeri itu sudah tahu, tapi kemudian ngikutin hawa nafsu, akhirnya tersesat. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka akhi, ketika Allah selamatkan kita dari dua jenis ketersesatan itu merupakan karunia yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Tadi dari ayat ini kita ambil faidah min fawaidil ayah, di antara faidah yang bisa kita petik dari ayat ini, jawazul ittijar asna al-hajj bil bai' wasyira. Bolehnya berdagang saat sedang haji. Ya, bolehnya berdagang saat apa? Sedang haji. Masuk padanya juga menyewakan, misalnya kalau antum pergi haji bawa mobil, nah selama di sana mobilnya disewakan. Ya. Maka itu enggak apa-apa, silakan. Tapi ingat, asal jangan dijadikan itu niat apa? Yang paling dominan. Iya. Tetap niat yang paling dominannya apa? Berhaji. Wa minha annahu yanbaghi lil insan fi hali bai'ihi wa shira'ihi an yakuna
mutaraqiban li fadlillah la mu'tamidan ala quwwatih. Selayaknya orang yang sedang jualan, ya, orang yang sedang apa? Jualan. Hendaklah di saat dia jualan itu dia benar-benar mengharapkan karunia dari Allah. Ya. Dan jangan sampai dia bersandar kepada kemampuan dirinya sendiri. Tapi dia benar-benar mengharapkan karunia dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala semata. Karena Allah berfirman, "An tabtaghu fadlam min rabbikum." Karunia dari Rabb kalian. Wa minha, faedah selanjutnya, zuhuru minnatillah ala ibadihi bima abaha lahum minal makasib. Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada hamba-hambanya untuk mencari nafkah saat haji. Ini merupakan nikmat yang Allah berikan. Wa anna dzalika min muqtada rububiyyati subhanahu, dan bahwasanya itu konsekuensi dari rububiyahnya Allah. Makanya Allah mengatakan fadlam mir rabbikum. Ya, tidak apa-apa kamu mencari karunia dari Rabb kalian. Karena yang memiliki rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Aminha, faedah selanjutnya, masyru'iyatul wuquf bi Arafah. Disyariatkannya wukuf di Arafah. Aminha, faedah selanjutnya, anna yushtarat lil wukuf bi Muzdalifah an yakuna ba'dal wukuf bi Arafah. Bahwa wukuf di Muzdalifah itu syaratnya setelah wukuf di Arafah, jangan kebalik. Ya. Karena Allah mengatakan demikian dalam Al-Qur'an ini, dalam ayat ini. Fa idza afattum min Arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Maka apabila kalian telah berangkat dari Arafah menuju apa? Muzdalifah. Wa minha, faedah selanjutnya, anna salata min dzikrillah. Bahwa salat itu masuk dalam kategori zikir kepada Allah, bahkan itu yang paling besar. Karena Allah mengatakan fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Berzikirlah kamu kepada Allah di masy'aril haram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Masy'aril Haram salat dan Isya. Ya. Wa minha, faedah selanjutnya, bayan anna Muzdalifah minal haram. Penjelasan bahwa Muzdalifah termasuk tanah haram. Wa Muzdalifah termasuk tanah apa? Tanah suci. Ya. Wa minha jawazul mabit fi Muzdalifah fi jami'i nawahiha. Faedah selanjutnya, bolehnya bermalam di Muzdalifah itu di mana di bagian Muzdalifah terserah. Ya. Wa minha anna Muzdalifah masy'arun minal masyair. Wa Muzdalifah termasuk masy'aril haram. Ya. Dan ini bantahan kata Syekh Utsaimin atas pendapat yang mengatakan bahwa wukuf di Muzdalifah itu hukumnya sunnah saja. Kenapa? Karena ia adalah merupakan masy'ar. Ya. Wa minha, faedah selanjutnya, annal insan yajibu alaihi an yadhkurallah ta'ala lima an'ama alaihi bihi minal hidayah. Wa manusia wajib berzikir kepada Allah, ya, sebagai rasa syukur atas hidayah yang Allah berikan kepada dia. Makanya Allah mengatakan wadhkuruhu kama hadakum. Karena Allah sudah memberikan kita hidayah,
Maka banyak kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah sebagai rasa syukur atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Wa minha faedah selanjutnya, anna dzikral masyru' ma wafaqa syar'. Bahwa zikir yang disyariatkan itu apabila sesuai dengan syariat. Adapun kalau tidak sesuai dengan syariat maka tidak disyariatkan. Ya. Faedah terakhir kata Syekh Utsaimin, tadzkirul insan bihalihi qabla kamalihi. Allah mengingatkan keadaan manusia bahwa manusia itu tadinya tersesat jalan. Lalu Allah memberikan hidayah dengan diturunkan Al-Quran, diutus para nabi dan rasul, diajarkan kepada kita ilmu. Maka kewajiban kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.